kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke definisi selanjutnya, yaitu definisi 143. Ini dalam definisi ada 3 definisi. Yang pertama itu, misalkan V itu adalah sebuah ruang vektor yang mempunyai basis, dan basisnya itu jumlahnya ada n vektor. Ya. Maka V itu dikatakan sebagai ruang vektor yang berdimensi n. Nah, ruang vektor yang berdimensi n dikatakan sebagai ruang vektor yang berdimensi hingga. Gitu ya. Dan definisi yang ketiga itu, jika V tidak berdimensi hingga, maka V dikatakan berdimensi tak hingga. Gitu ya. Nah, contoh ruang vektor yang berdimensi hingga ya adalah ini, R3 ya. Karena R3 itu basisnya adalah salah satunya nih, 100, 010, dan 001 ini adalah basis, salah satu basis ya dari R3. Dan ini adalah basis standarnya ya. E1, E2, dan E3. Kalau basis standar biasa dinotasikan dengan E. Nah, contoh ruang vektor yang berdimensi tak hingga adalah ini, ruang fungsi. Ini semua fungsi yang didefinisikan di interval AB dan bisa diturunkan setidaknya sekali. Nah, ini adalah dimensinya. Nah, kita nulisnya seperti ini. Dimensinya tak hingga ya. Sementara dimensi dari R3 adalah 3. Nah, saya ambil satu ruang vektor lagi. Ruang vektor yang saya pilih itu adalah M22, atau artinya semua matriks yang berukuran 2x2. Dan elemen dari matriksnya itu adalah saya pilih dari bilangan real ya. Nah, apakah basis buat si ruang vektor ini? Ya, kita bisa pilih basisnya adalah ini. Basis standar aja ya, 1001. Sorry, ini harusnya 0, terus 0100, 0010, dan 0001. Nah, ini adalah salah satu basis buat si M22 ini. Ini salah satu basis buat M22. Apakah ada basis yang lain? Ada ya. Nah, tapi intinya jumlahnya harus 4 ya. Dan mereka harus bebas linear, dan mereka harus membangun atau span dari keempat vektor ini harus si M22 ya. Nah, misalkan saya pilihnya ini, yang gampang aja, 20, 00 gitu ya. Terus ini saya maunya 0-2 misalkan. Terus ini saya tuker ya. 01 ya, 00, ini 11. Nah, ini juga basis dari si M22 ya. Bisa kita buktikan sih kalau mau. Tinggal kita buktikan bahwa keempat vektor ini tuh spannya itu sama dengan M22, dan keempat vektor ini tuh adalah bebas linear. Ada contoh soal yang lain, yaitu, nah saya punya 3 buah vektor ya. Nah, kita tahu bahwa R3 itu adalah ruang vektor berdimensi 3, berarti basisnya itu ada 3 vektor nih. Ini sama nih, ada 1, 2, 3 vektor. Tapi apakah dia basis? Nah, kita bisa cek kedua syarat untuk menjadi basis, yaitu bebas linear atau membangun V ya. Tapi saya cukup cek bebas linearnya aja dulu ya. Jadi saya akan jadikan semua menjadi suatu kolom matriks. Keempat vektor ini akan saya jadikan kolom matriks, dan saya bisa melakukan eliminasi Gauss untuk mengecek apakah mereka itu bebas linear atau enggak. Ya. 0, min 1, min 1 kurang 0, min 1. 0, 1, 1. Nah, kelihatan di sini. Ya, saya punya baris 0. Lagi pula di sini cuma ada satu utamanya, cuma ada 2, berarti yang vektor ketiga ini nih, vektor ketiga itu adalah kombinasi linear dari 2 vektor pertama. Berarti dengan kata lain, ketiga vektor ini tuh tidak bebas linear atau bergantung linear. Akibatnya dia bukanlah basis dari R3. Nah, kalau contoh soal ini tidak terlalu susah. Jawabannya bukan ya. Jawabannya bukan, dia bukanlah basis bagi si R4. Kenapa? Apakah kita cek bebas linear? Kalau kita lihat ini pasti bebas linear nih. 1101, 00, 10 sama 0011. Kalau kita coba eliminasi Gauss, 0, 0, ya. 011 ini saya kurangkan 0, 0,
1 ya. Saya taruh vektor ini baris nolnya di bawah nih. 0, 1, 0, 0, 0. Jadi kelihatan di sini nih. Satu utamanya ada 3 ya. Berarti ketiga vektor ini masing-masing bebas linear. Tapi dia bukanlah basis karena span dari ini tidak sama dengan R4. Dari 1101, 0010 sama 0011 nih. Ini tidak sama dengan R4 ya. Yang pasti yang udah benar tuh, ini udah benar, tapi yang ini nggak benar ya. Jadi span dari ini tuh benar adalah subset dari R4, tapi yang kebalikannya nggak benar. Gimana cara membuktikan bahwa R4 tuh bukan subset dari span ini? Ya berarti ambil suatu vektor di R4. Jadi W sama dengan X1, X2, X3, X4 misalkan nih. Nah, apakah W kombinasi linear dari ini? Jawabannya tuh tidak ya. Gimana caranya? Ingat, kombinasi linear itu bisa ditulis dalam sebuah persamaan linear ya. Jadi, akan dicari solusi dari 101, 0010, 0011 SPL ini ya. Nah, SPL ini. Nah, kita bisa lakukan OBE seperti biasa. Eliminasi Gauss maksudnya. X1, X2. Nah, kesimpulannya ini harus tidak ada solusi untuk membuktikan bahwa W ini bukanlah kombinasi linear dari ini. Jadi kesimpulan dari eliminasi Gauss ini harusnya nggak punya solusi. Tapi kita bisa buktikan. Ini X1 nih. Ini 0, 0, 0. Kurangkan ya, berarti X2 kurang X1. Udah ini tetap. Nah, ini 1 kurangin ya. X4 kurang X1. X3 ya. Nah, dari sini kelihatan di sini nih. Nah, X2 dan X1 itu dipilih sembarang. Oleh karena itu, X2 min X1 bisa aja nggak 0. Nah, kalau X2 min X1-nya nggak 0, maka SPL ini nggak punya solusi. Akibatnya W itu bukan kombinasi linear dari ini. Akibatnya span dari ini tuh bukan sama dengan R4. Akibatnya ini tuh bukan basis. Ya, semoga cukup jelas. Nah, berikutnya ada satu teorema. Nah, misalkan V itu adalah ruang vektor yang sudah diketahui berdimensi n, ya. Nah, kemudian misalkan ada suatu himpunan yang isinya ada n vektor. Nah, kita ingin tahu apakah si himpunan ini tuh adalah basis atau bukan. Nah, untuk membuktikan dia basis, kan ada dua syarat, yaitu bebas linear dan spannya itu sama dengan V. Nah, tapi karena dia udah diketahui si V-nya itu berdimensi n dan si himpunan B itu ada n vektor, kita cukup buktikan salah satu aja, nggak perlu dua-duanya. Jadi ini good news buat kita. Untuk membuktikan basis, kita cukup buktikan salah satu aja. Jadi kalau span B itu sudah sama dengan V, maka B udah langsung basis. Atau kalau kita nggak mau membuktikan span B sama dengan V, kita cukup buktikan dia tuh bebas linear aja nih. Jika vektor-vektor di B bebas linear, maka B itu sudah basis. Jadi, ini good news buat kita. Sekali lagi, kita cukup buktikan salah satu dari kedua syarat basis untuk membuktikan dia itu basis. Nah, syarat teorema ini tuh, salah satu syaratnya tuh dia sudah diketahui berdimensi n. Sementara kalau di definisi awal, kita belum tahu si V itu dimensinya berapa. Oleh karena itu harus dibuktikan dua-duanya. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa dia tuh, akan kita buktikan teorema ini ya. Nah, di sini saya sudah menulis kerangkanya. Nah, jadi akan dibuktikan bahwa si B itu adalah basis dari si V cukup dengan mengetahui salah satu aja, yaitu span B sama dengan V. Nah, diketahui span B sama dengan V akan dibuktikan B adalah basis. Nah, karena sudah diketahui bahwa span B itu sama dengan V, cukup membuktikan bahwa si B itu adalah bebas linear. Nah, andaikan B itu tidak bebas linear nih, gitu ya. Maka setidaknya ada satu vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Nah, misalkan yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain itu adalah Vn. Nah, misalkan Vn adalah kombinasi linear dari V1 sampai Vn-1. Nah, menurut lemma 116, jika ada suatu vektor yang kombinasi linear dari vektor yang lain, maka span dari exclude
vektor tersebut nih V1 sampai Vn-1 itu sama dengan span jika vektor tersebut tuh di-include gitu. Nah, dan kita tahu span dari V1 sampai Vn ini adalah span B, yaitu sama dengan V. Ya. Nah, setelah ini saya nggak akan menyebutkan, nggak akan menulis, saya akan pakai argumen aja. Nah, akibatnya span V ada n-1 vektor yang membangun si V. Nah, sementara si V itu ruang vektor berdimensi n. Berarti si V itu punya basis yang jumlahnya ada n elemen. Ya. Dan jadi si V itu punya basis yang jumlahnya ada n elemen. Misalkan basis tersebut adalah U1 sampai UN. Nah, setiap dari U1 sampai UN itu tuh bisa dibangun oleh ini nih. Bisa dibangun oleh V1 sampai Vn-1 ya. Ya, karena span V1 sampai Vn-1 itu adalah V. Maka setiap vektor U1 sampai UN itu bisa dijadikan kombinasinya dari V1 sampai Vn-1. Nah, menurut teorema 1.3.9 lagi-lagi, maka yang bebas linier tuh itu tuh kurang dari sama dengan yang membangunnya gitu ya. Nah, jadi n ini kan basis, maka dia pasti bebas linier, maka n kurang dari sama dengan n-1. Nah, ini kontradiksi. Haruslah andaikan yang ini salah, jadi pengandaian kita tuh salah gitu, karena kita mendapatkan sebuah kontradiksi. Jadi B mau nggak mau harus bebas linier. Jadi terbukti B itu bebas linier, maka terbukti B itu adalah basis. Berikut ini adalah bukti untuk statement kedua dari teorema sebelumnya. Jadi kita ingin membuktikan bahwa si B itu adalah basis, tapi sudah diketahui bahwa si B itu adalah bebas linier. Berarti karena sudah diketahui bebas linier, berarti yang cukup kita buktikan adalah ini, span B itu sama dengan V. Nah, ambil suatu elemen di W, akan dibuktikan W itu adalah kombinasi linier dari V1 sampai Vn. Karena kita ingin membuktikan bahwa span B itu sama dengan V. Nah, andaikan tidak, lagi-lagi pakai kontradiksi. Jadi W itu tidak bisa dijadikan kombinasi linier dari V1 sampai Vn. Nah, maka karena W itu bukan kombinasi linier dari V1 sampai Vn, maka himpunan yang baru ini, V1, V2 sampai Vn, W itu bebas linier. Karena W itu bukan kombinasi linier, jadi mereka ini bebas linier. Nah, sekarang kita akan pakai fakta bahwa si V itu adalah ruang vektor berdimensi n. Maka si V itu punya basis yang jumlahnya ada n elemen. Misalkan U1, U2 sampai UN. Nah, karena U1 sampai UN itu basis, berarti si basis ini bisa membangun vektor apapun di V ya. Nah, V1, V2 sampai Vn dan W itu adalah kombinasi linier dari U1 sampai UN. Karena U1 sampai UN itu basis. Nah, lagi-lagi pakai menurut teorema 1.39, himpunan yang bebas linier itu pasti jumlahnya kurang dari sama dengan himpunan yang kombinasi linier yang bisa membangunnya gitu. Berarti n plus 1 kurang dari sama dengan n. Nah, lagi-lagi ini adalah kontradiksi. Kita dapatkan sebuah kontradiksi yang pasti salah ya. Ini tuh statement yang pasti salah, maka pengandaian kita tuh salah. Jadi pengandaian kita tuh salah. Jadi W itu bisa dijadikan kombinasi linier dari V1 sampai Vn. Nah, karena W itu bisa dijadikan kombinasi linier dari V1 sampai Vn, maka W itu ada di span B. Maka span B itu sama dengan V. Maka B adalah basis. Semoga cukup jelas.